Bismillahirrahmanirrahim. Wala Muhammadun wa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khairu maliki musalli ala nabiyil Mustafa wa ali musammilina sarufa wa asta'inullah fi alfiyah maqasidun nabi biya mahwiyah ahsa minal kafiyatil khulasoh kamak tadogina bila khososoh ahmadullah musalli ala Muhammadin khairu nabiyil ursila wa alihil guril kiramil bararah wa sabil mutakhobina khiyarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya Yusron Mahmud. Sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan juga komen. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah tips bagaimana cara menghafalkan Nadhum Alfiyah Ibnu Malik dengan cepat. Tips ini merupakan berdasarkan pengalaman saya. Oke, check it out. Nah, langkah yang pertama, kalian harus mempunyai kitabnya atau nadhomannya. Kenapa? Ya karena kalau kalian tidak mempunyai kitabnya, bagaimana kalian mau menghafalkan? Bener nggak? Nah, di sini saya sarankan kalian harus istiqomah menggunakan satu model kitabnya saja. Kenapa? Biasanya kitab hafalan itu kan ada banyak jenisnya dengan berbeda-beda model tulisannya, tata letaknya pun juga berbeda. Kadang ada misalkan kitab ini halaman 1 sampai 2 itu memuat nadhum 1 sampai 20. Kadang di kitab nadhoman yang lain itu halaman 1 sampai 2 itu kadang memuat nadhoman 1 sampai 15 atau 1 sampai 25, kan berbeda. Nah, dengan perbedaan ini kalau kalian tidak istiqomah menggunakan satu kitab, itu juga bisa menghambat hafalan kalian. Kenapa? Misalkan kalian mau ke Surabaya, dari Nganjuk ke Surabaya, biasanya kalian menggunakan jalur 1. Nah, karena kalian sudah terbiasa menggunakan jalur 1, kalian akan tinggal jalan terus, tidak perlu berhenti, tidak perlu bertanya, tidak perlu menggunakan Google Maps. Kenapa? Karena kalian sudah terbiasa. Berbeda jika kalian menggunakan jalur yang lain, misalkan jalur 2. Karena kalian belum terbiasa, kalian masih perlu bertanya. Kadang-kadang kalian masih menggunakan Google Maps, mana beloknya. Kenapa? Karena kalian belum terbiasa, belum tahu alurnya. Sehingga di situ bisa memperlambat kalian sampai ke Surabaya. Nah, di sini fungsi dari istiqomah menggunakan kitab satu saja, yaitu itu untuk terbiasa dan tidak ada hambatan. Karena apa? Karena kalau kita menghafalkan biasanya kita di situ juga mengetahui, oh biasanya tulisannya seperti ini, tata letaknya di sini, sehingga kalian juga lebih mudah karena sudah sesuai dengan pegangan kalian, tidak gonta-ganti. Namun, jikalau memang terpaksa kalian harus ganti kitab, misalkan karena kitab kalian hilang atau kitab kalian rusak, saya sarankan kalian ganti tetapi dengan model yang sama atau sejenis dari kitab kalian sebelumnya. Agar apa? Agar tetap sama tata letaknya, halamannya, dan lain sebagainya, agar kalian tidak merasa adaptasi lagi. Nah, langkah yang kedua yaitu bertahap atau menyicil. Kenapa? Karena sesuatu itu bila dilakukan dengan cara bertahap pasti akan terasa lebih ringan atau lebih mudah. Ibarat kalian mau mengangkat batu bata yang jumlahnya 1000, kalau kalian angkat dengan porsi yang banyak pasti itu akan terasa lebih berat. Tetapi jika kalian mengangkatnya dengan cara sedikit demi sedikit, itu akan terasa lebih ringan, bahkan kalian tidak merasa keberatan. Nah, biasanya setiap hafalan itu kan ada waktunya setoran, entah itu 1 minggu sekali, 2 minggu sekali. Misalkan
target setorannya itu satu minggu sebanyak 20 atau 15 misalkan. Tetapi jika kalian di situ menghafalkannya dengan 2 hari atau 1 hari sebelumnya, kalian memang fokus mau mengerjakan target, kalian mungkin bisa saja, tetapi di situ kalian pasti akan merasa keberatan. Kadang-kadang kalian merasa pening atau pusing atau merasa malas. Tetapi kalau kalian melakukannya dengan cara bertahap atau menyicil, pasti itu akan terasa lebih mudah. Selanjutnya, langkah yang nomor 3 yaitu kalian harus mencari waktu luang kalian. Kenapa? Karena kalau kita menghafalkan di waktu yang tidak luang, pasti kita akan merasa tidak tenang, tidak bisa fokus. Nah, di sini saya sarankan kalian bisa menggunakan waktu kalian setelah melakukan sholat fardu. Misalkan kalian setelah sholat subuh, kalian zikir, kemudian sekalian nambah hafalan 1 nadom saja. Nah, 1 hari berarti kalian mendapatkan 5 nadom. Di situ nanti kamu cari waktu luang lagi untuk menggabungkan 5 nadom tadi. Misalkan kalian menggunakan waktu luang kalian, ini waktu luangnya tergantung kalian, waktu luang kalian kapan. Nah, kalau saya biasanya itu setelah asar atau menjelang maghrib. Di situ kan biasanya tidak ada kegiatan. Nah, kita bisa menggabungkan hafalan kita tadi mulai dari bait 1 sampai ke 5, kita gabungkan lagi, kita lalar lagi. Setiap hari seperti itu. Pasti itu akan terasa mudah, akan terasa ringan, dan kalian bisa mendapatkan jumlah nadom lebih banyak. Kalau misalkan 1 minggu targetnya setorannya 15 atau 20, mungkin kita mengejar target 1 atau 2 hari sebelumnya sudah terasa lebih berat, terkadang kita hafalannya juga mudah hilang. Tapi dengan cara yang seperti ini bertahap, itu akan jumlahnya lebih banyak. Bayangkan, kalau sehari 5 kali, kalau 1 minggu berapa kali? 5 kali 7 sebanyak 35 nadom. Selain itu, kalian hafalannya juga awet, tidak mudah lupa. Nah, langkah yang terakhir yaitu kalian harus melalarnya atau mengulang-ulanginya kembali. Kenapa? Karena kalau kalian tidak melalarnya atau mengulang-ulanginya kembali, pasti hafalan kalian itu akan mudah hilang. Jadi setiap minggu misalkan kalian setorannya 30, kemudian minggu yang kedua juga 30. Nah, di situ kalian harus menyisihkan waktu untuk menggabungkannya lagi supaya setoran yang pertama tidak hilang, setoran yang kedua pun juga tidak hilang. Di sini kalian bisa menggunakan melalarnya kembali dengan cara tadarus atau kayak deres Al-Qur'an seperti itu. Misalnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wala Muhammadun wa ibnu Maliki Ahmadu Rabbil khairu maliki musalliyan ala nabiyil Mustafa wa ali musammilina sarofa wa asta'inullah fi alfiyah maqasidun nabi biya mahwiyah ahsominal kafiyatil khulasoh kamak tadogina bila khososoh ahmadullah musolin ala muhammadin khairin nabiin ursila wa alihil guril kiramil barara wa sobil mutakobin al-khiyarah. Nah, seperti itu. Jadi biar tidak terasa bosan. Nah, demikianlah tadi tips-tips dari saya bagaimana cara menghafalkan Nadom Alfiyah Ibnu Malik dengan cepat. Semoga tips dari saya ini bisa membantu kalian dalam menghafalkan Alfiyah Ibnu Malik. Sekian dari kami. Jangan lupa subscribe, like, share, dan juga komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.